Saya ke Pak Ahmad dulu. Tahan dulu Bung Roni. Kalau Jampidum tadi di tayangan sebelumnya kan sudah menilai bahwa 12 tahun itu layak untuk Eliezer. Kalau memang bukan dia seorang justice kolaborator, bukan seorang whistleblower seperti istilah tadi Prof. Gayus, dia mungkin nggak akan 12 tahun. Mungkin bisa setara dengan hukuman bagi Sambo. Anda menilai tuntutan untuk seorang Eliezer itu sudah pas? Begini, kalau saya ngelihat dari perspektif jaksa ya. Jadi kalau jaksa itu ngelihat kan 3 elemen. Pertama adalah aspek faktualnya, yang kedua adalah normatifnya dan doktrinalnya. Jadi dia belum melihat pada aspek moralitas dalam konteks kasus secara keseluruhan. Jadi dengan 3 elemen itu, dia tidak menemukan bahwa ada sisi moral dari yang namanya si terdakwa, iya. Dan tidak melihat itu dan tidak mempertimbangkan itu. Yang mempertimbangkan itu nanti adalah hakim. Sehingga angka 12 tahun itu adalah perspektif subjektif dari jaksa penuntut umum. Kalau kita baca kesimpulannya dari halaman 845 atau 846 ya. Kalau nggak silap ya dari tuntutan jaksa terhadap Eliezer. Itu kalau kita baca poin 1 sampai poin 5 atau 6 dalam kesimpulan itu, dia mengutip pandangan atau keterangan dari Eliezer. Ya, dalam kesimpulannya itu. Kemudian di dalam alasan yang meringankan, dia menyatakan juga bahwa Eliezer adalah orang yang membantu, yang melakukan pembunuhan tapi juga membantu dalam mengungkap kasus itu. Atau dalam bahasa kita atau bahasa publik adalah justice collaborator. Nah, di sisi lain, tuntutan 12 tahun itu yang dibuat oleh jaksa, dasarnya adalah pertimbangan-pertimbangan faktual Jadi tadi menurut itu, Anda sudah tepat 12 tahun? Kalau dalam perspektif jaksa tentu, tapi dalam perspektif hakim belum tentu ya. Kenapa? Karena dia tidak mempertimbangkan moral. Moral Artinya itu kalau misalnya begini. ada pertimbangan moral ditambah Ya, lagi jadi pertimbangan moral itu misalnya kan ngelihat dari sosok orang yang melakukan perbuatan itu. Benarkah dia ini sosok orang yang jahat atau tidak? Nah, jaksa kan tidak mempertimbangkan itu. Yang dia pertimbangkan adalah kesalahan. Kesalahan itu ada kesengajaan dan ada kealfaan. Dia melihat bahwa Eliezer adalah salah. Salah dalam konteks sengaja, mengetahui, willen dan weten. Itu dikutipnya dari pendapat siapa? Ruslan Saleh di dalam kesimpulannya. Tapi kan para guru besar yang sekarang mendaftarkan sebagai amicus curiae ini menyatakan bahwa Eliezer hanya melakukan tindakan atas perintah atasan. Artinya sebetulnya ini bisa jadi, perdebatan panjang. Ini perdebatan panjang. Apakah itu perintah atasan yang sah atau tidak? Para ahli yang hadir di pengadilan punya pandangan yang berbeda. Apakah itu sah atau tidak? Termasuk juga perdebatan-perdebatan di televisi. Ada yang menyatakan itu sah, ada yang menyatakan tidak sah. Sehingga nanti finalnya itu adalah di tangan hakim. Apakah itu perintah jabatan yang sah atau tidak sah? Demikian juga apakah itu ada daya paksa? Karena Sambo bilang tembak, 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 gitu kan? Apakah itu daya paksa atau bukan? Apakah dia punya kemampuan untuk menolak perintah tersebut, daya paksa tersebut? Boleh saya tambahin?